Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zulkarnain dengan NIM 2313662. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi transformasi spektral citra, yang mana itu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital dengan jadwal Senin 13.20 sampai dengan 15.50 dengan dosen pengampu Bapak Hendri Prananda MSI MC. Berikut tutorialnya. Selamat menonton. Transformasi spektral citra. Transformasi spektral citra itu adalah suatu teknik pengolahan digital yang digunakan untuk menghasilkan informasi baru, yang mana dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang salah satunya adalah menghilangkan atau menajamkan namun menghilangkan informasi lain, dan yang kedua adalah meringkas informasi dengan cara mengurangi dimensionalitas datanya. Lalu untuk apa nih, ada terdapat beberapa untuk membentuk indeks vegetasinya. Satunya simple radiation, NDVI, SAFI, pasir, NDVI, NDBI, NBA. Dan kali ini saya akan menggunakan caranya, yaitu menggunakan teknik SAFIR. SAFIR ini rumusnya. Oke, untuk itu mari kita langsung ke tutorialnya. Baiklah, untuk tutorialnya kan kita mulai dari sini, yaitu dengan cara kita buka aplikasi Envy-nya dulu. Kita pilih ke file, kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Di sini saya menggunakan data citra PlanetScope. Ini ya, PlanetScope. Kalau kalian punya data citra landscape juga bagus, tapi itu untuk, nah, berbedanya di sini yaitu pada letak nanti kita mengkalkulasikan bandnya. Karena kan untuk perbedaan panjang gelombangnya kan. Kalau untuk PlanetScope ini, panjang gelombang untuk true colornya itu kan red, blue, red, green, blue. Tapi untuk red, green, blue kalau di landscape itu kan 432. Kalau untuk ini berbeda. Kalau untuk ini true colornya berada pada rednya ada di 6, apanya ada di 4, terus ada band 2 itu untuk blue. Kita lewatkan, ini akan muncul. Dia juga cukup sedikit lebih berat dibandingkan landscape 8. Karena kedetailannya itu lebih detail daripada landscape 8 kan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini gimana kenampakan pada citranya. Nah, kita mulai untuk processing hmm, menghitung spektral. Pada kali ini kan spektral itu ada NDVI, MBPI, apa Safir, Pasir. Di sini saya akan menggunakan metode Safir. Ya, semua metodenya sama, tapi di sini kita mulai dari band calculate. Nih, untuk Safir, saya menggunakan Safir ini, kita menggunakan yang ini. Near kurang red dibagi near tambah red dikali dalam kurung dikali 1 kali L. L itu adalah soil adjustment factor. Di sini angkanya adalah 0,5. Langsung saja kita masukin. Di sini saya sudah mengetikkannya. Di sini kalau belum teman-teman ketik bisa ketik manual di sini ya. Karena di sini near saya berada pada band 8 menggunakan PlanetScope. Near itu kan infrared, infrared. Red saya ada di merah di 6 merah. Maka saya masukkan di sini 8 dan 6. Tuliskan kata float di sini. Setiap ingin menulis bandnya tulisan float ya. Habis itu add tulis supaya menjadi list di sini. Saya sudah mencoba menggunakan beberapa percobaan. Ada juga NDVI, NDBI, NDVI saya coba. Tapi kali ini untuk video tutorial saya menggunakan yang Safir. Oke. Nah, di sini
Untuk ini kan band 6. Band 6-nya kita sesuaikan sama data kita di sini. Band 6-nya tuh band 6. Band 8-nya itu kita letakin di band 8 juga. Nah, di sini muncul, bisa di sini juga bisa special suspect juga bisa kita ganti. Di sini kita tetap bakal full screen karena kita akan menggunakan satu full screen gini. Atau kalian bisa menggunakan beberapa itu aja. Kita simpan di memori. Oke, oke. Nah, nah pada bagian ini teman-teman bisa menunggu. Oke, sudah muncul. Munculnya di sini kita bikin lot baru. Ini, klik kanan pada ini memori 7 band. Nah, sudah tampak bukan? Nah, lanjutnya kita pergi ke overlay. Kita pergi ke Destiny Density Slash. Kita pilih band 7 itu. Baiklah teman-teman, tadi saya terdapat sedikit masalah karena angka density-nya tidak sesuai. Kayak harusnya itu kan 0 dan minus 0, berapa gitu kan. Tapi tadi pas saya coba itu lebih ribuan. Jadi saya coba lagi menggunakan rumus ini, rumus yang ini. Teman-teman juga bisa kalau mau ganti juga nggak masalah. Saya pakai rumus yang ini. Ya, untuk yang tadi kan Xavi, yang ini saya pakai NDVI. Nah, pada kali ini kan ini sudah nih, sudah kita munculkan lagi. Saya munculkan lagi tadi. NDVI itu kan untuk melihat pendapatan vegetasi. Nah, bisa dilihat gini, semakin terang di sini berarti semakin rapat vegetasi yang ada. Nah, pada bagian ini kan kalau kita lihat nih, kita linkkan dulu ya. Ini kita linkkan. Nih, bisa teman-teman lihat pada bagian ini bukan vegetasi. Lihat kerapatannya kan. Nah, ini bukan vegetasi jadi makin gelap. Nah, selanjutnya kita pergi ke overlay, Destiny Density Slide. Nih, kita ambil yang ini nomor 8. Nih density-nya. Di sini kita akan jadikan sebagai 5 klasifikasi saja. Warna blue kita hapus. Nah, ini keren. Oke, warna blue kita hapus. Yellow juga, lain juga. Jadi kita tinggal 5. Untuk panjang gelombang kan yang warna biru itu panjang gelombang terpendek. Jadi panjang gelombang terpendek ini bisa kita edit. Jadi colornya itu warna biru. Oke. Terus ini kan minimalnya tuh minus segini ya, maksimalnya segini. Di sini kita bikin jadi 0, minus 0. Oke, sudah di enter. Oke kan. Yang green juga sama. Yang green ini kita jadi ini minimalnya itu jadi 0, tapi nggak minus. Minus 0 ding. Sampai sebentar ya, saya tinggal contekan dulu. Oh, sampai 2000. Oke, sampai 2000 nih 0. Ini 0. Oke kan, habis itu di sini kita juga bikin dari, oh, di sini enggak minus. Oke. Terus untuk ini magenta, magentanya mungkin bisa kita ganti jadi huruf angka merah, nomor warna merah ya. Red, red. Karena di sini 2000, kita mulai dari 2000 juga. Ini 4000.
Oke kan. Sama seperti yang ini juga kita gitu kan. 4.000-nya kita hilangkan. Sampai sini juga yang terakhir. Yang ini bagian minimalnya saja, jadi 66. Yang 7-nya biarin. Oke, kita apply. Tuh, tampakkan warnanya, perbedaan spektral, panjang spektralnya. Nah, di sini kenapa biru? Karena panjang gelombangnya kelihatan definisikan sebagai air gitu kan, karena panjang gelombangnya mirip. Oke. Nih, dekat-dekat sini ada tuh. Oke, ini kita simpan file ini. Eh, di density site ini kita file, kita pilih ke output reges to class image. Di sini kita simpan memori juga nggak masalah. Nih, sudah kita simpan, dia akan muncul di sini. Memori 9. Nah, setelah kita selesai menyimpannya, ini bisa kita tutup dulu. Jangan dihapus, kalau dihapus dia hilang. Kita bisa pergi ke vektor, kita akan mengganti data ini kan masih raster karena atau berbentuk pixel kan. Jadi kalau kita ingin memasukkannya ke ArcGIS, kita akan mengambilnya dari bentuk vektor, PSHP, tapi vektor. Pergi ke vektor, habis itu raster to vektor. Kita pilih ini band 1, memori 9. Kita oke kan. Select dari sini sampai ke sini. Habis itu kita pilih memori saja, karena yang kita perlukan itu data SHP-nya. Kita oke kan. Nah, di sini akan terjadi banyak mulainya ya, teman-teman ya. Eh, Sangat panjang. Nah, ini bisa dipercepat dengan saya sudah punya file yang untuk file itunya. Nah, setelah itu, setelah tadi bandnya sudah selesai, dia akan muncul di sini bagian vektor. Vektor itu kita tinggal mengekspor aja bagi SHP. Nah, di sini data SHP yang sudah saya masukin, yang sudah saya buat sebelumnya, karena sudah jadi SHP kan. Jadi kita coba kita klasifikasikan berdasarkan 5 kelas yang sudah kita bikin tadi. Nih, simbol lagi, kategori, name, class name. Oke, kita add value. Tuh, sudah banyak kan? Kita apply. Oke. Nih, sini sudah ada density rangers-nya. Dari warna-warnanya juga bisa kita karena kan di sini kan udah bagus nih. Bisa kita edit lagi di properties. Ke sini klik 2 kali, pergi ke properties all. Ini bagian ininya kita null color kan. Oke. Nah, sudah selesai. Beginilah penampakan peta dari kita menggunakan nilai spektral tadi dengan ini penampakan kompositnya apa ya? Tumbuh-tumbuhan itu berada pada spektral yang lebih tinggi, 6.000 sampai 7.000. Maka pada bagian warna-warna pink atau lilac ini, dia merupakan penampakan vegetasi. Tapi vegetasi yang nilai spektralnya tuh kayak yang paling rapat gitu. Jadi yang untuk yang warna biru, biru nih, biru clay ini, biru muda, itu tuh untuk vegetasi juga, tapi kerapatannya tuh lebih renggang gitu kan. Terus yang warna ungu itu bisa dibilang ke apa ya? Ke mungkin itu pemukiman ya, pemukiman. Untuk warna hijau ini harusnya
pada bagian ini kan pemukiman. Tapi kena arusnya air, soalnya sama warna dengan laut kan, arusnya air. Jadi mungkin terdapat kesalahan dalam ini. Itu perlu lagi kita untuk memastikan. Tapi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini, oke? Kalau begitu, cukup dari saya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay, dadah.